Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimurahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre thriller yang rilis pada 8 November 2007. Dan film ini merupakan salah satu film drama thriller terbaik yang meraih banyak sekali penghargaan dalam ajang Academy Award. Di antaranya penghargaan untuk film terbaik, skenario adaptasi terbaik, aktor pendukung terbaik, dan sutradara terbaik. Film ini berkisah tentang seorang pria bernama Moss yang sedang berburu antelop di sebuah padang gurun. Secara tidak sengaja melihat akhir dari sebuah transaksi narkoba yang gagal, di mana ia kemudian menemukan uang jutaan dolar di dalam sebuah tas lalu kemudian mengambilnya. Inilah yang menjadi awal petaka hingga seorang psikopat berdarah dingin terus memburunya. Tapi sebelum kita mulai ke alur ceritanya, seperti biasa bagi yang baru berkunjung ke channel ini, yuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung aja ke ceritanya. Film dimulai ketika Sheriff membawa seorang pria ke dalam mobil. Lalu kemudian sebuah tabung oksigen juga dibawa bersamaan dengan pria tersebut menuju kantor polisi. Sesampainya di kantor, Sheriff lalu menghubungi atasannya untuk melaporkan seorang pria yang telah ia tangkap. Tiba-tiba dari arah belakang, pria yang tadinya diborgol ke belakang itu berhasil memindahkan borgol tangannya ke depan lalu langsung mencekik Sheriff hingga tewas. Berhasil lolos, pria itu membawa sebuah mobil polisi lalu memberhentikan sebuah mobil yang ada di depannya. Berniat mengambil mobilnya, kemudian pria tua tersebut ia bunuh dengan sebuah pistol baut yang tersambung ke tabung oksigen itu. Berpindah ke tempat lain, seorang pria bernama Moss sedang berburu di padang gurun. Terlihat dia sedang bersiap menembak buruannya salah satu dari gerombolan antelop. Namun tembakannya sedikit meleset. Ketika Moss hendak memastikan buruannya, dia melihat bercak darah yang ternyata dari seekor anjing. Dari kejauhan dia melihat ada beberapa mayat yang bergeletakan. Perlahan Moss mendekat dan terlihat ada seorang pria yang sedang sekarat di dalam salah satu truk. Pria yang sekarat akibat luka tembak itu sepertinya kehausan dan meminta air, namun saat itu Moss tidak membawa perbekalan air minumnya. Kemudian Moss ke belakang mobil dan menemukan tumpukan narkoba yang sangat banyak. Moss yakin pasti ada seorang yang selamat dari kejadian ini. Ia mencoba melihat ke arah sekitar dengan teropong miliknya. Benar saja ada seorang pria lagi yang sedang bersandar di sebuah pohon tak jauh dari sana. Dari kejauhan Moss mengamati hingga beberapa saat ia yakin pria yang terbaring di bawah pohon itu tak bergerak. Kemudian menghampiri pria itu yang ternyata sudah tewas. Di dekatnya ada sebuah tas hitam yang ketika diperiksa, tas itu ternyata berisi uang yang sangat banyak. Sepertinya itu adalah uang transaksi narkoba yang entah bagaimana berakhir dengan buruk. Moss lalu membawa uang tersebut dan kembali ke rumahnya. Di rumah, istrinya yang bernama Carla bertanya perihal tas dan senjata yang dibawanya. Tapi Moss tak ingin bicara banyak tentang hal itu. Malam hari Moss tak bisa tidur. Ia terpikir pria di dalam mobil yang tadi dia tinggalkan. Kemudian Moss balik lagi ke sana berniat memberi air pada pria tadi. Tapi sayangnya pria itu sudah tewas. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang berhenti pas di samping mobilnya yang terparkir cukup jauh. Sepertinya itu ada hubungannya dengan mayat-mayat ini. Terlihat mereka juga memegang senjata dan mendekat. Moss yang melihat itu langsung lari, tapi orang-orang itu melihat dan mengejarnya. Moss terkena tembakan di bahu belakangnya dan tersungkur. Bergegas, Moss bangkit lalu terjun ke dalam sungai. Kedua orang itu menembaknya dan melepaskan seekor anjing yang ikut melompat ke dalam sungai dan mengejar Moss. Untunglah ia selamat dan anjing itu berhasil dia tembak. Scene beralih ke pria yang di scene awal tadi. Pria ini bernama Anthony. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa seorang gembong narkoba untuk mengambil kembali uang dari transaksi narkoba yang mana uangnya telah diambil oleh Moss. Pria penjaga pom bensin ini bermaksud beramah tamah dengan menanyakan beberapa hal. Tapi Anthony merasa tak nyaman dengan hal tersebut hingga kemudian Anthony mengeluarkan sebuah koin
dan meminta pria tua ini untuk memilih. Untunglah pilihan pria tua ini benar, yang mana jika pilihannya salah, maka sudah pasti ia akan langsung dihabisi oleh Anthony. Kemudian Anthony menyuruh si pria tua menyimpan koin tersebut dan ia pun berlalu. Di rumah, Moss menceritakan semuanya dan meminta istrinya untuk tinggal dengan mertuanya sementara waktu hingga ia dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Moss saat ini telah menyadari bahwa uang $2 juta yang diambilnya akan mengancam keselamatan dia dan istrinya. Sementara itu, atas permintaan seorang gembong narkoba, Anthony datang melihat lokasi kejadian kemudian mengambil nomor seri dari kendaraan Moss yang terparkir di sana. Ketika dua orang penjahat memberikan alat pelacak yang dapat melacak uang tersebut, kemudian Anthony pun membunuh kedua orang penjahat itu. Sepertinya ia berpikir jika telah dia tangani, maka tak perlu lagi banyak orang untuk mencarinya. Sadis. Keesokan harinya, Sheriff Ed dan Wendell sudah berada di lokasi kejadian, kemudian mendapati banyak mayat dan mobil yang terparkir di sana. Sheriff Ed juga mengetahui ada kendaraan milik Moss yang terparkir juga di sana. Anthony berusaha mencari keberadaan Moss dengan mendatangi rumah sewanya dengan menggunakan senjata oksigen. Ia berhasil membuka kunci pintunya. Di sana sudah tak ada siapa-siapa. Ia lalu mencari informasi yang dapat dia temukan, kemudian duduk perlahan dan meminum segelas susu sambil berpikir. Kemudian menanyakan keberadaan Moss pada pemilik rumah sewa, namun si pemilik tak bersedia memberikan informasi apapun pada Anthony dan dia pun pergi. Tak lama datanglah sheriff ke rumah Moss, berniat untuk mencari informasi perihal apa yang sedang terjadi di daerahnya. Di sana Ed merasa jika ada seseorang yang telah lebih dulu datang ke rumah tersebut. Setelah mengantar istrinya ke stasiun untuk berangkat ke desa, dengan berhati-hati Moss memilih dan memastikan sebuah motel untuk ia tinggali sementara waktu. Kemudian dalam lorong udara di kamar itu dia menyimpan uang yang selama ini dicari-cari orang yang sedang memburunya. Setelah merasa aman, Moss lalu keluar untuk membeli sebuah sepatu. Saat pulang, ia merasa ada yang aneh karena ada sebuah mobil terparkir di depan kamarnya. Moss kemudian menyuruh sopir itu untuk mencari motel yang lain. Sementara itu, Anthony yang menggunakan alat pelacak telah sampai di tempat tas itu berada. Ia pun masuk ke kamar tempat Moss pertama menyewa. Ketika Anthony membuka pintu, ternyata di sana sudah ada 3 orang penjahat yang sudah menunggu kedatangan Moss. Namun apesnya bertemu dengan Anthony. Di sini ketegangan sempat terjadi. Scene diperlihatkan Moss yang hendak mengambil tas mendengar suara tembakan. Di sisi lain, Anthony membuka lorong udara, namun di sana ia hanya melihat debu dan terlihat ada jejak seperti ada sebuah barang yang telah diseret dari sana. Di sini Anthony mengetahui bahwa uang tersebut sudah dibawa kabur. Di scene lain terlihat Moss yang berhasil kabur dan sebuah tas di pangkuannya. Ia berhasil kabur dengan menumpang mobil orang yang lewat. Di sisi lain, bos narkoba merekrut seorang pembunuh bayaran lainnya bernama Carson Wells. Dan ia tahu betul siapa Anthony, sang psikopat pembunuh berdarah dingin itu. Kembali ke si Moss, akhirnya Moss mendapatkan tempat tinggal yang baru. Kemudian Moss menjelaskan ada beberapa orang penjahat yang sedang membuntutinya dan meminta penjaga hotel untuk segera menghubunginya apabila ada orang yang mencarinya. Moss yang tak bisa tidur terpikir bagaimana orang-orang tersebut bisa melacak keberadaannya. Kemudian ia memeriksa semua uang yang ia bawa dan benar saja, ternyata di sana ada sebuah alat pelacak yang sengaja dipasang untuk mengetahui keberadaan uang tersebut. Tak lama di sana terdengar gerak-gerik mencurigakan dari luar kamar. Moss dengan sepucuk senapan di tangannya bersiap menyambut kedatangan Anthony. Pada akhirnya Anthony pun datang dan di sini sempat terjadi aksi tembak-tembakan dan kejar-kejaran, di mana Moss berhasil meloloskan diri dengan luka tembak di perutnya. Saat Moss mendapatkan sebuah tumpangan untuk kabur, sang pengemudi malah tertembak oleh Anthony yang ternyata sudah ada di belakang dan terus menembaki mobil tersebut hingga akhirnya menabrak sebuah mobil lainnya.
Di sini mereka saling baku tembak dan dimenangkan oleh Moss dengan meninggalkan bekas luka tembak di paha Anthony, tapi sayangnya ia berhasil kabur. Moss yang menderita luka tembak berusaha untuk kabur menuju perbatasan Amerika Serikat menuju Meksiko. Di sana, ia melemparkan tas tersebut ke dalam sebuah semak di pinggir jalan. Sementara Anthony yang sedang terluka meledakkan sebuah mobil yang terparkir di depan apotik agar ia dapat dengan leluasa mengambil obat-obatan untuk mengobati luka yang dideritanya dengan gratis. Terlihat bahwa Anthony selalu melakukan pekerjaannya dengan rapi, di mana sebelum ia mengobati lukanya terlebih dahulu, ia telah memasang plastik sebagai alas agar darah tak berserakan di mana-mana dan tak ada jejak yang tertinggal di sana. Moss yang pingsan diselamatkan oleh para pengamen Meksiko dan dibawa ke rumah sakit. Ketika terbangun, ternyata sudah ada Carson, sang pembunuh bayaran yang telah disewa oleh sang kartel narkoba. Di sana ia mengumpulkan informasi yang diperlukan dari Moss dan menanyakan tas tersebut, tapi Moss tak memberitahunya. Lalu Carson menitipkan sebuah alamat alih-alih Moss berubah pikiran. Sementara itu, Sheriff Ed terus berusaha mencari keberadaan Moss. Ia tahu Moss dalam bahaya dan hendak melindunginya. Ed menemui Carla, istrinya Moss, menanyakan keberadaannya, tapi Carla tak menceritakan apapun pada Ed. Ia yakin bahwa suaminya akan baik-baik saja. Carson saat ini berada di perbatasan antara Meksiko dan Amerika. Di sana, ia mencoba menelusuri jalanan yang telah dilalui Moss. Dan benar saja, dia menemukan tas itu di sana. Sadar bahwa saat ini bukan dia saja yang sedang memburu tas itu, tapi juga ada Anthony yang pasti juga akan mencarinya. Demi keamanan, dia tetap membiarkan tas tersebut berada di sana. Ketika sampai di hotel dan hendak menaiki tangga, ternyata sudah ada Anthony di belakangnya. Carson yang menyadari hal itu terlihat cemas karena ia tahu bahwa karakter dari Anthony ini tak pernah melepaskan orang-orang yang menjadi targetnya. Benar saja, ketika sampai di kamarnya saat telepon berdering, Anthony langsung menembak mati Carson. Dan ternyata yang menelpon tersebut adalah Moss. Seketika itu juga Anthony langsung menawarkan perjanjian padanya untuk menyerahkan uang tersebut dengan kesepakatan. Ia akan membiarkan istri Moss untuk tetap hidup dan hanya akan membunuh Moss saja. Tapi dengan penuh emosi, Moss yang mendengar hal tersebut menolaknya dan mengatakan tak perlu repot-repot mencarinya karena ia sendiri yang akan datang. Sementara itu, Anthony yang merasa tidak dihargai oleh bos karena telah mengutus Carson untuk menggantikannya, kemudian mendatangi bosnya dan langsung menembaknya hingga tewas. Di tempat lain, Ed dan Weldon terus mencari jejak keberadaan Moss dengan mengumpulkan informasi-informasi yang bisa mereka dapat, termasuk kabar kematian beberapa orang Meksiko di sebuah hotel. Moss kemudian menelpon istrinya dan mengajaknya bertemu di sebuah hotel di El Paso untuk kemudian akan membelikannya tiket pesawat dan kabur melalui bandara El Paso. Namun naasnya, ketika ia menunggu di hotelnya, ia malah bertemu dengan Anthony dan di sanalah Moss menemui ajalnya. Scene berpindah di mana Ed yang telah diberitahu oleh istri Moss datang terlambat ke hotel tempat di mana Moss telah terbunuh. Carla yang datang ke lokasi Moss mati, ia langsung menangis histeris saat mengetahui suaminya telah tewas. Dalam masa penyidikan, Ed coba berbicara dengan rekannya. Dalam kesimpulan yang ia dapat, Ed merasa janggal dengan kasus tersebut. Untuk itu, Tom bergegas untuk menghampiri TKP. Setibanya di sana, Ed langsung melihat gagang pintu yang sudah rusak. Kerusakannya persis seperti kejadian saat di rumah Moss. Tak diduga ternyata Anthony sedang bersembunyi di balik pintu. Akan tetapi Ed tidak menyadari keberadaan Anthony. Ketika Ed merasa galau, Ed menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang ada di karpet. Dan ternyata itu adalah koin milik Anthony. Sekarang giliran istri Moss yang didatangi Anthony. Carla mengatakan bahwa tak ada alasan bagi Anthony untuk membunuhnya. Karena ia tak punya uang, bahkan untuk pemakaman ibunya saja ia belum membayarnya. Anthony mengatakan kalau ia telah memberi kesempatan pada Moss untuk menyelamatkannya, tapi Moss menolak. Kemudian seperti biasa, ia mengeluarkan sebuah koin dan meminta Carla untuk memilih hingga akhirnya Carla pun terbunuh. Ya, walaupun tak diperlihatkan juga pembunuhannya. Kembali pada Anthony,
Ketika dalam perjalanan yang entah tujuannya kemana, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya. Entah sengaja atau tidak, kemudian ia segera turun dari mobilnya dengan kondisi tangan yang patah, lalu membeli sebuah kemeja yang sedang digunakan seorang remaja yang kebetulan hendak menolongnya, dan kemudian Anthony melarikan diri. Kemudian scene berakhir ketika terlihat Sheriff Ed yang telah benar-benar pensiun dari pekerjaannya sedang makan bersama istri tercinta, dan begitulah film ini berakhir. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa pembunuhan Moss tidak diperlihatkan. Ya karena dalam filmnya pun nggak diperlihatkan scene saat Moss ditembak. Hanya di saat diperlihatkan Moss dan beberapa geng Meksiko yang telah tewas tertembak di dalam hotel. Jadi kesimpulannya udah jelas ini adalah ulah dari Anthony. Semoga penjelasan saya mengenai film ini tidak berbelit-belit dan dapat dipahami. Pesan yang mungkin dapat saya ambil dari film ini adalah jangan biasakan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Karena pada akhirnya semua akibat akan kembali pada diri kita sendiri. Baiklah, jika kamu suka dengan video ini silahkan klik tombol like yang ada di bawah dan jempol ke bawah jika kamu tidak suka. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa di konten-konten alur cerita film lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.